Ya, selamat malam bagi masyarakat pecinta kopi. Dan juga saya mengucapkan selamat malam juga kepada sahabatnya Kang Kiki, juga sahabatnya Abai yang sudah bergabung di IG streamingnya Kiki Heger 123 dan Abai Stoginya. Abai Stogi. Terima kasih kepada semua sahabat pencinta kopi yang sudah bergabung. Tak lupa yang tidak bergabungnya, yang tidak berlabuh, yang offline, gabungan offline masih masih di ngabacot. Untuk ngabacot malam ini kita tidak biasa dan tentunya akan luar biasa karena ditemani oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, apalagi di dunia perkopian atuh saha nu teu apal Kang Kiki jeung Abai nya. Oh bener atuh. Ngalukis teh geus lain dina kampas anjing. Ngalukis teh geus lain dina kampas. Media teh geus lain dina kampas. Tapi ngalukis teh geus tina kopi jeung susu jadi hiji karya seni anu luar biasa. Pokona mah art. Lain mendina eta mah naon mujat disebut latte artnya, bukan latte art. Nah, tukang ngalukis dina kopi. Tentunya selain dari rasa kopi ada kenikmatan rohaniah meureunnya. Aya kenikmatan nya pan tepung rasa jeung rasa teh mah gitu. Baiklah, sebelum kita lanjut ke yang lain, tentunya akan banyak pertanyaan dan juga kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di live IG-nya Kang Kiki dan Kang Abai. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bertanya saja. Kalau misalkan kejawabnya alhamdulillah, kalau nggak kejawab nya hapunten we kitunya Mang Jun nya. Ngobrol we ngaleng kayak gitu pagihan. Nah gitu deh. Rek atuh eta deui ya urang bahasana bahasa Sunda bae nya ngarti teh mangki Sunda lah campur lah. Dan tidak lupa untuk seperti biasa Mang Jonnya dari orang mah bobohan teu boga tempatnya. Kita masih difasilitasi oleh Aero Coffeenery. Jalan naon ieu teh alamat Gana Soli pokona mah gigireun pabrik karung. Sebelum dishub itu pokona mah ya dinya lah nomor hiji 8 hiji pokoknya nama Gandasari tenggelap aya kedai Aero Coffeenery. Nah, oke kanggo kopina ya Aero Coffee. Ya, kembali lagi kepada orang yang luar biasanya Kang Abai jeung Kiki. Kang Abai ini udah 5 tahun ya, 5 tahun bergelut di dunia perbaristaan. Kurang lebih 5 tahun, dan Kang Kiki kurang lebih sudah 8 tahun menggeluti dunia barista, khususnya di dunia perkopian. Terlepas dari macam-macam kopi mah loba pisannya, loba pisan kopi mah. Nah, tapi yang akan kita dengar cerita dari Kang Abai dan Kang Kiki adalah sejauh mana sih menjadi seorang barista itu sendiri. Ya, sejauh mana menjadi seorang barista itu sendiri. Karena mungkin di luar sana banyak orang yang termotivasi ingin menjadi barista. Nah, tapi tentunya kita harus mengetahui nih hambatannya apa saja, kemudian hal-hal yang memang perlu dipersiapkan bagi seorang barista. Gitu. Kemana rada usia nih. Rada ade. Pertanyaan ayeuna. Nah, siap. Kita mulai di Kang Abai heula we nya, ieu masih muda keren. Abai heula. Bisa heula teh urang rek balik heula. Ya, di Kang Abai heula. Teh Abai nya, teh Abai heula. Oke. Menurut Kang Abai ini mah ya, menurut Kang Abai sejauh mana sih peran barista itu sendiri gitu. Peran barista itu sendiri dan hal yang memang perlu dipersiapkan ketika memang orang hayang jadi barista ya. Bener. Soalnya di pemirsa ge hayang apa? Soalnya anu awam, anu masih pemula, masih lah di lain pemula meureun nu karek mengenal barista siga kumaha meureun siga kitunya tuh. Jadi nya supaya mudah-mudahan leutik-leutikna oge atuh jadi nambah pengalaman lah
jadi nambah pengalaman dari yang sudah berpengalaman. Betul. Gitu menurut Kang Abay. Siap. Mangga Bang ya. Sebenarnya kumahanya kan akan di dia ya. Ya bahasa Indonesia we. Takut ada yang nggak ngerti. Iya, siap. Benar itu kan ada yang dari luar Jawa juga ya. Jawa. Ya, terima kasih yang dari Medan, itu yang dari Medan, terima kasih sudah bergabung. Papua ya Papua. Oke, sip. Oke. Lanjut Bang Abay. Jadi memang setiap orang juga mempunyai keinginan, cita-cita mungkin ya. Nggak luput dari itu mungkin cita-citanya juga tinggi-tinggi. Dan sekarang barista mungkin udah banyak juga yang pengen cita-cita sebagai barista gitu kan. Dan menurut Abay, balik lagi kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita mampu belajar, segimana kita mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan kita sendiri gitu. Mau dibawa kemana arahnya itu pun mungkin dari kemauan diri sendiri. Kenapa Abay memilih jalan sebagai barista? Salah satunya mungkin ada dari lingkungan Abay yang hobinya ngopi waktu dulu, hobi, dan di situ mungkin termotivasi juga ingin membuat atau menyeduh satu seduhan sendiri, gitu, biar tahu rasanya kayak gimana dulu, kayak gitu sih. Gak kebayang juga sampai sekarang bisa nyeduh untuk customer gitu kan di satu coffee shop, dan itu juga bukan mimpi, dan memang itu udah diatur sedemikian rupa gitu oleh Tuhan. Jadi ya memang barista itu dikatain kayak profesi yang benar-benar berat sebenarnya. Di sana juga kita nggak ditekanin untuk nyeduh dan terus nyeduh, membuat latte art dan terus membuat latte art, tapi juga tentang attitude kita juga harus baik. Bagaimana cara pelayanan yang baik terhadap customer gitu kan, gimana caranya agar customer bisa merasa nyaman sama kita. Yang paling penting itu sih, lebih ke hospitality gitu. Jadi ya mungkin pekerjaan barista ini juga bisa menjanjikan sebenarnya untuk kedepannya. Bagaimana kita cara menata dari awal, mungkin ingin memulai dan memang gak signifikan perubahannya gitu. Jadi memang perlu proses yang panjang dan ya kayak apa ya Kang ya, warohela lah gitu, belajar dulu lah gitu. Kita juga nggak bakalan langsung paham terhadap kopi gitu sebenarnya. Dan memang kopi itu luas banget. Apalagi kalau di dunia latte art sama aja gitu, kita juga perlu basicnya dulu dari situ lah. Nah segitu mungkin Kang. Jadi memang tidak begitu cepat dan juga memang prosesnya itu panjang pisan sebenarnya hayang jadi seorang barista. Nah, kalau dari pandangan Kang Kiki, bagaimana sih menyikapi ayeuna masyarakat khususnya memang anu muda-muda anu memang punya keinginan dan daya tarik menjadi seorang barista, tapi mereka itu belum mengenal nol besar welah jerona barista siga kumaha. Resikona seperti naon kan tak apal mun hari barista mah nu apal merenya nu awam mah tiga saya. Barista teh kemarin identik dengan bahe cikopi gitu, bahe gitu. Namun itu rasanya beda. Kumaha mangki cobi? Mungkin lebih ke pandangan orang-orang yang pengen terjun, pengen jadi barista yang buat orang yang, karena padanya biasanya gitu ya, soalnya beda sama jalan yang dulu yang saya rasain. Mungkin kalau dilihat figur sekarang deh banyak sih yang keren sih jadi barista, pengen dong jadi barista. Iya, eta keren gitunya, keren gitu maksudnya. Dengan meluasnya dunia sekarang dan di dunia perkopian ya, intinya kan lebih pasti kan lebih dipandang tuh barista lagi gitu. Iya, dengan dari sebenarnya passion mungkin yang dilihatnya dengan pandangan seorang itu.
Mungkin ya kalau buat saya sendiri sih nggak ada salahnya kalau pengen jadi barista ya oke gitu buat saya. Itu dalam halnya intinya sama-sama kerja gitu. Tapi balik lagi yang pengen belajar itu ngejarnya mau ngambil kemana dulu nih gitu. Jangan disamain sama pandangan sebelumnya mereka yang disebut biasa itu keren gitu. Ya gitu. Itu cukup eta unggul Nah, gitu. Jadi namanya barista itu bukan hanya sekedar pandangan passion itu jadi keren gitunya, nyin kopi HB Yona gitunya kumaha gitu. Yang kayak gitu tuh. Justru pandangannya yang namanya barista itu nggak segampang apa yang mereka ucapkan gitu. Padahal bukan hanya sekedar nyeduh kopi, orang tua pun yang nggak tahu apa nyeduh kopi gampang gitu. Tinggal beli kopi saset kan seduh kan kopi kan kopi oke gitu. Kata bisa jadi barista sih. Si ibu barista Kopi gitu ya. Tapi saya juga nggak menyalahin bukan pemahaman buat orang yang pengen jadi barista juga. Tapi kalau mau pengen belajar nggak apa-apa, sok aja belajar. Pengen menelusuri bahasa itu apa, sok aja nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi jangan sampai tujuan apa yang niat dari awalnya kayak gitu pengen jadi barista baru 10% udah capek duluan. Ternyata udah terjun ke lingkungan itu kan. Oh gini barista gini capek, teknik hal kecil yang nggak tahu mereka tuh itu benar-benar di luar pergaulan itu. Jadi bikin ke diri sendiri gitu. Oh ternyata bukan hanya sekedar kayak gitu, nah gitu sih. Jadi bukan hanya sekedar memuaskan hasrat konsumen menurutnya. Nah, gitu. Jadi bukan hanya ya mungkin bagi orang-orang yang berasal dan disebut kalian mungkin ya karena pengalamannya benar-benar jauh berbeda sama kita gitu. Pengalamannya apa gitu itu wajar-wajar aja sih buat saya karena mereka menikmati proses. Iya, Menikmati proses yang benar-benar mereka dari nol mungkin ya dari atas itu. Gitu. Mungkin jeung Abay mungkin aya pengalaman selama jadi barista, tino tes we tino rasa aya teh customer anu memang komplain aing mah kieu gitu rasa teh pernah kalaman buruk sih kitu teh sampai ka dicarekan ku dudungan bae maneh cenah biasa ge kitu pan Kalau soal menilai segi rasa rasa segi rasa bagi orang yang mungkin anggapnya pengen menikmati kalau enggak pembeli mungkin ya itu sebenarnya udah jadi sarapan buat kita menghadapi orang-orang kayak gitu. Geninya carekan Jadi kita teh harus tahu menyikapi kita harus kayak gimana dulu nih buat orang yang kayak gitu. Bukan berarti kita ngasih tahu, cuman kita harus lebih menjelaskan. Kayak gitu sih. Tapi Mang Abay oge sarua pernah ada pengalaman. Oh iya jelas, tentu. Bahaya pisan. Urang langsung dong dicarekan nah tunggunan cenah mah. Tah kitu mah we. Ya kalau buat yang pertama karena nggak tahu pasti Aya. Kan kadangnya karena mereka pembeli terus mereka komplain itu wajar. Udah mah kita yang bikin kan gitu. Pasti ada aja sih. Benar. Iya, gimana sok buatan orang kemarin gitu dapatnya mah. Terus nanti takutnya komplain ke si owner lah, ih kalau sih ngomong kayak gitu gini itu teh sebenarnya banyak faktor sih, entah itu mungkin si customernya benar-benar belum tahu pasti benar betul gitu sejauh mana, mungkin benar hanya mereka teh hanya cuman menikmati sesuai mereka yang tahu gitu ya. Sedangkan yang belum tahu kita yang lebih tahu menjelaskan kan seenggaknya susah masuknya buat semua gitu. Kita menjelaskan kan susah masuk dari pemikiran sejauhnya gitu. Kayak gitu sih. Tapi ya sebaik mungkin kita sebagai di belakang bar melayani tamu-tamu ya intinya kita harus punya sabar. Sabar menghargai kan mereka pembeli. Nggak apa-apa. Ya, karena itu emang udah dari resikonya kita sebagai barista melayani orang-orang gitu. Itu sih yang dari saya pengalaman. Kalau Abay pengalaman Abay ya mah. Nah salah jadi tina kugula jadi uyah. Bang Abay. Sebelumnya jadi Kang Kiki ini jadi barista itu di Bodasnya.
mungkin saat ini ya. saat ini teh di kedai kopi Bodas yang di naon sih Saat kedai ini kopi atau naon itu teh? masih di anggapnya kopi shop mungkin. Iya, kopi shop Bodas, etana tokona Bodas. Iya, serba putih lah. Serba gitu, putih di Jalan Telaga Bodas. di jalan Masih Bandung, masih Bandung nyata. Masih tengah. Jadi mun hoyong pendak sareng Kang Kiki di Bodas, tempatnya di Telaga Bodas. Ari Abai Abah sekarang di Will's Coffee Roaster. Will's Coffee Roaster di Bandung. di Bandung kene. Lain kita Will's Kopi Roaster ternyata di London. Oh, gitu ya. Will's ya, Will's. Will's Coffee Roaster jalannya di Jalan Profesor. Oke. Ya, kumaha baik pengalaman Abai ini sebagai seorang barista dengan dalam menghadapi konsumen anu memang lain kerarungsieungnya. Segi rasa atau segi latte art atau apa? Dalam segi misalkan dari konsumen nya sok-sok neangan gitu customer apapun itu si mereka yang pesan aja. Ker pas saya di mana ger aneangan barista bukan nomor barista. Nyalakan barista. Islam biasa gitu ya. Biasa. Sebelumnya gitu ya di komplain kayaknya oke. Jadi memang itu mah udah memang karena kita kan hidupnya barista di segi pelayanan ya. Bener gak Cek? Segi pelayanan, jadi ya memang resikonya banyak sekali mungkin customer yang rewel, terus rumet, lagi banyak pikiran juga mungkin sama aja gitu kan. Jadi ya cara menanggapinya ya mau bagaimanapun mereka tetap raja, mereka datang untuk membeli produk kita gitu. Jadi ya kita harus layani dengan baik meskipun mereka agak rewel gitu kan, agak rudet gitu ya. Itu memang agak sedikit apa ya, buat kita tuh kayak gimana gitu, cuman ya balik lagi gitu karena kita tuntutan pekerjaan kita yang harus selalu profesional bagaimanapun itu ya gitu resikonya. Pernah sih waktu itu kayak ada seduhan yang gak enak, ada latte art yang jelek, atau misalkan ada customer yang minta gambar ini tapi jelek, terus ya mau gimana pun itu mungkin kita juga harus bisa evaluasi sama diri kita sendiri gitu. Kita harus mungkin gimana ya cara memperbaikinya, mungkin kita harus minta ganti atau kayak gimana gitu, gak apa-apa sebenarnya gitu sih. Misalkan ngegambar soang Jadi uncang bisa Jadi gak apa-apa ganti aja gitu maksimalkan. Mungkin kalau misalkan ada rekan di bar juga yang lebih bisa atau mungkin lebih paham entah itu dari seduhan manual dulu atau bikin gambar, kita serahin sama mereka yang udah bisa gitu, yang paham lah. Karena biasanya orang-orang gitu cuman bisa ngejudge tuh dari pandangan. Iya. Karena belum ngerasain prosesnya nya. Dan memang Tapi is okay sih. Kan orang nggak tahu kan, nggak tahu. Ditanggapinnya santai we gitu. Santai aja, meskipun gerem gitu. Meskipun ya tetap aja kita nggak mau rusak suasana. Sebagai barista gitu ya, tetap aja kita harus menjaga moodnya mereka gitu. Nggak apa-apa kita jadi korban juga gitu. Karena kita juga garis besarnya gini aja dah. Kita kan kerja ya di coffee shop, tamu-tamu itu datang, pasti kan ingin membeli, menikmati lah. kita kan harus mensajikan sedemikian mungkin apa yang customer mau. Nah, sebaik mungkin gitu kan, intinya garis besarnya kan, ya kita kan dapat penghasilan dari mana gitu. Kalau bukan dari si customer, gitu kan. Pemasukan yang semakin gede ya, kita juga alhamdulillah lancar ceritanya kan. Kita kan namanya kan kita penjualan kan, pasti kan intinya si tamu berbeda sebanyak mungkin yang pengen membeli ke kita kan, ya dari situ. Makanya kita harus benar menjaga, menghargai si customer yang datang, entah itu berbentuknya apapun itu sikapnya mereka sama kita gitu. Oke, ningannya terus gampang kiri perkiraan orang nyieun cicikeun bikeun. Nyieun cicikeun bikeun. Karena biasa di warteg. OPJ. Menyikapi orang-orang itu berbeda-beda sih, makanya itu. Kita harus siapnya ke situ sih masalah. Berarti untuk para pemula di pemirsa bacot memang
namina teh mental kada disiapkeun oge nya. Mental itu emang nomor satu. Yang kedua jangan pundungan, jangan putus asa, jangan putus asa. Kalau benar-benar niat, jalannya aja sih. Namanya belajar kan pasti ada rintangan, susahnya pasti ada. Gitu. Ini mah menurut Kang Kiki, belajar dari YouTube menjadi seorang barista hanya belajar dari YouTube cukup atau tidak? Kalau puasa sendiri, kita sebagai manusia kita punya pikiran pasti luas dong. Benar nggak? Iya. Namanya manusia itu ciptaan Tuhan, apa ciptaan Tuhan bukan robot yang udah benar-benar full, maksudnya lebih apa ya, lebih kerennya dalam otak robot beda sama otak manusia kan. Robot aja diciptakan sama manusia gitu ya. Anggapnya tadi balik lagi, namanya belajar tuh Bisa dari mana saja. yang penting benar-benar kita harus kuat niatnya sampai ke depan tuh. Kita ketemu sama orang pengen belajar tuh, nggak semua orang juga pasti punya kesibukan masing-masing, nggak mungkin 100% Fokus dirinya kita gitu. Betul. Gitu maksudnya kan, apalagi buat orang yang awam, maksudnya benar nol tuh pasti bingung kan. Anggapnya kita ngambil dasarnya tuh lihat dari YouTube dari orang lain, IG apa gitu, meskipun belum terlalu paham gitu, tapi setidaknya kita ada niat gitu. Tapi saking apa ya, sebenarnya nggak jauh beda sih. Cuman setelah kita menjunjung lebih mengerti, bergabung sama orang lain itu lebih melengkapi kita. Apa yang kurang kita dari belajarnya gitu sih intinya. Bener mah sah-sah oke belajar di YouTube. Sah-sah Tapi aja. ulah puas didinya benernya. Aja. Karena YouTube tuh bisa ngasaan. YouTube tuh bisa ngasaan. Karena buat saya sendiri emang belajarnya benar-benar belum kenal sama orang-orang hebat. Karena kita mungkin mungkin takutnya nggak dianggap. Kan beda kan orang yang udah tinggi. Kita dari nol tuh nggak mungkin langsung benar-benar fokus ke kita. betul. Pasti itu rata-rata. Gitu. Makanya, tapi kadang orang kayak gitu kan, nyeri hati dong, sakit hati gitu, nggak dianggap gimana gitu. Justru timbulnya dari sakit hati itu tuh, Jadi motivasi. jadi motivasi itu kita pasti bisa kok. Masa mereka sama-sama manusia, punya tangan, punya otak, mereka bisa, masa kita enggak? Mungkin caranya yang berbeda. Gitu sih, jalannya yang berbeda. Tapi tujuannya benar sama ke situ gitu. Benar untuk jadi baristanya. Nah, mungkin ya disebut saya barista mungkin lama karena saya nggak sekolah Di barista Di sekolah barista. karena saya otodidak. Otodidak itu kan perjalanan kan benar-benar panjang, meskipun loba benturan aja. nah itu. Loba benturan masalahmu dihadapi selama jadi barista. Jadi mikirnya siapapun orang itu pengen barista, kalau ya berkecukupan ya sok. Kalau sekolah masih ada, maksudnya budget Ada budgetnya biayanya, sok aja. ya, budgetnya Kalau sok. buat kita sendiri sih, buat motivasi buat orang lain, intinya sederhana. Kita nggak punya uang mah, ya kita ngandelin kita sendiri gitu. Sok aja belajar dimanapun itu, pusatnya lah gitu, dimana aja sabangnya gitu, apapun itu gitu. Karena apalagi sekarang zaman teknologi, punya handphone gitu, teknologi bisa di mana-mana gitu. Jadi inti nama mau untuk belajar kopi mah dan tidak mahal gitunya. Enggak. Alatna hungkul nu mahal kan. Alatna Benar mah, eta kejadian anu abdi ningali termasuk urang sorangan gitu Rik. Eta jadi horor euy. Malah menjadi naon momok sangat gede gitu nya. Mata cis urang kudu meuli alat ieu terus bahan baku seperti ini gitu kan. Eta kan jadi kendala bagi pemula mah gitu. Iya. Menurut diajar mah barista itu mahal gitu nya meureun nya. Iya. Eta kumaha eta cik solusina ieu ketemu wae eta dengan mindset siga gitu. Terus jalani begitu. Bagaimana bakal pernah kalaman barista teh gitu gitu. Sebenarnya mungkin maksudnya si Mamang tuh jadi mungkin gimana caranya ada solusi gitu. Biar ada solusi supaya dari keterbatasan itu semua bisa jadi maksimal. Betul, keterbatasan alat beren bahan baku oke meureun siga kitu lah. karena kan susu mil tuh mungkin diganti ku mil paratin upload. Nah gitulah. Bisa aja sih sebenarnya, jadi tergantung Kemauan kita. Kemauan kita gitu. Kalau misalkan hanya untuk belajar
sendiri sebagai barista. Kalau misalkan finansialnya kuat, ya udah ajar we gitu. Iya, Beli alat-alat gitu. finansialnya. Nah mungkin Ya, jika orang. ya termasuk Abah juga mungkin ya, jadi lebih seringnya bekerja gitu tanpa punya alat-alat sendiri gitu. Dan mungkin kekurangannya memang kita harus kumanya sering-sering explore lah gitu. Rekan-rekan saling bertanya gimana caranya sih bikin kopi yang enak, yang nyaman, aman gitu untuk diminum. Gitu sih. Ya, Jadi benar. Mungkin disebut banyak keterbatasan mungkin ya. Ya, Keterbatasan komo dalam segi finansial jeung kadae kan. banyak asal niatan hade, niatan hade jadi barista. banyak keterbatasan mungkin dalam segi apapun itunya, dari hal kecil gede kumaha dan gede mau mungkin pasti aya keterbatasan. Tapi intinya namanya orang pengen belajar mah nggak mungkin sampai berhenti gara-gara di situ. Pasti lah. Ada dia apa? Dan semua juga orang mah hasil bagusnya dari hal jelek dulu. Dari hal butuh tentunya benar-benar ya mungkin kepandangan batur kadang terik ada kan saya. No nih melin gambar kembang ieu mah awan kinton gitu. Pasti banyak kayak gitu. Pasti banyak kayak gitu. Ini mah eta Mang Kikinya sareng Mang Abay nya pasti nu di rumah oge meureun hayang apal clue nya kumaha carana supaya si kopi ieu teh memang bener ngeunah. Pasti kan boga racikan tersendiri jeung rahasia. sedikit berbagi kepada para teman-teman nu di rumah anu memang lagi sedang menekuni dunia kopi. Kopi nu ngeunah teh nu kumaha gitu. Sadar itu. Kalau sok Abay bebas ieu malah. Sebenarnya semua seduhan oke ngeunah mah. Tapi balik lagi sama sense kumanya, perasaan orang mah. Gitu. Jadi memang kalau misalkan pakai teori ada teorinya. Kita harus dulu tahu proses, terus level roasting gitu, segala macam. Iya. Itu juga bisa pakai teori. Masih cara nyedunan meh ngeunah gitu. Nanti juga kalau misalkan kita udah punya perasaan itu, gimana sih cara nyeduh misalkan level roastingnya light medium, light to medium gitu, yang benar-benar agak terang si kopinya, terus kumaha nu rada poek sih, minyunan nungeunah. Nanti juga bisa ketemu langsung. Cuman kalau untuk ngomongin teori memang ada pelajarannya, emang lumayan panjang juga gitu kalau ngobrol masalah di situ. Jadi memang kalau menurut saya mah apa yang kita punya, seduhan atau resipi yang kita punya, lakuin aja. Yang penting sense kita sama si kopi itu dapat gitu. Itu minimal lebih ke teknis jika kieu kopi sakieu cairna tong ka dipinuhan. Pasti ka dipinuhan. Tina kaula ya. Itu menurutnya. Tapi kalau masalah itu benar. Jadi kalau ngomongin masalah teori dan teknik itu memang ada, dan kalau untuk standarisasi biasanya kalau misalkan di coffee shop kan udah ada standarnya masing-masing gitu. Tahapannya memang udah ada gitu kan, itu udah diterapin gitu. Nah, Maki kumaha Maki? Kalau segi rasa buat saya sendiri masih balik lagi ke pribadi si SOP-nya si kopi shop masing-masing. Bukan peraturan soal. Terus yang kedua namanya kamu kan nggak mungkin dia pakai buka. Pasti nyobain di setiap kopi shop kan pasti punya karakter masing-masing. Nah, mungkin karena di karakter kita rasanya kayak gini-gini terus gini. Mungkin sih customer udah nyobain ke sana sini, dibanding kita pasti beda. Jadi namanya masalah enak balik lagi ke selera masing-masing sebenarnya. Kopi mahnya yang penting mah kita persepsi nanya udah nyesuaiin seduhan profil sesuai sama punya konsep kita. Nggak mungkin kita harus disamain sama konsep yang lain. Kita kan harus punya sesuatu yang berbeda dari yang lain. Gitu. Jadi membuat karakter sendiri gitunya. Jadi meskipun si customer bilang, kopinya begini bang, ya kita bisa ngejelasin.
Iya, Kita harus bisa jelas. harus bisa menjelaskan ke Tanggung jawab bener. Nah iya mah kopi robusta teh ngadon asem gitu kan ya. Ari apal mah pasti dijelaskeun. Gitu sih. Sama ieu model kecampuran di dompet ku kerek sih. Itu balik ah. Pemirsa baca ulah ka mana kumargi saparantos na iklan ieu urang teraskeun deui obrolan sareng para narasumber barista anu kahor. Ulah ka mana tetap di Ngabaca. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Facing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.